merah, aku nggak naksir sadar. Iya gak sih? Kayak jauh banget ya soalnya. Jauh banget mainnya. Yang aku miliki tentang cinta adalah aku belajar bahwa cinta itu ternyata tanpa syarat dan selfless. Kamu jawab punya aku jawab punya kamu. Deg-degan dia. Deg-degan. Aku jawab. Kalau nggak bergerak, dia ngantuk. Bener, jadi harus gerak. Jadi kalau lagi nunggu apa nanti dia ada aja gitu kayak duetnya gitu. Ada aja. Gitu ada gitu-gitunya tuh glitch-glitchnya tuh ada. Wih, Itu kebetulan? Kebetulan. Kebetulan kok ya. Aku dilihat oleh salah satu asisten sutradaranya Rudi Sudjarwo yang adalah Lasha Fauzia di sebuah kawinan saudara. Hai kawan, inilah saya Adinia Wirasti. Aku Shania Gracia JKT48. Dari film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Yuk ngobrol bareng kami di In Talk. Enggak. Pasti nggak percaya. Enggak. Kalau aku bisa iya bisa enggak. Tergantung ya, tergantung situasi kondisi. Biasanya tuh kalau jatuh cinta pada pandangan pertama ya, kalau naksir pas ketemu terus naksir gitu, habis itu ilfilnya cepet banget pasti. Iya benar banget lagi kak. Iya kak, iya kak. Ilfilnya cepet banget pasti kayak enggak ada yang ternyata nggak naksir lagi. Aku sih nggak jatuh cinta pada pandangan pertama pada suamiku ya gitu. So no. Rumit ya cinta tuh. Kalau ngomongin cinta, rumit banget. Cinta tuh pasti ada senengnya, mungkin ada rasa sedihnya juga, ada banyak perasaan yang dialami mungkin ketika seseorang jatuh cinta, ya nggak sih? Yeah. Ya, seperti di film ini. Jatuh cinta seperti di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Kalau menurutku jatuh cinta itu tidak bisa diburu-buru. Aku memerankan karakter Merah. Dia ini adalah pemilik sebuah galeri di Yogyakarta. Dan di galeri tersebut ada restorannya juga, ada rumah di belakang yang dia kelola juga. Pameran-pameran di galerinya dimanage oleh Grace, gitu, yang diperankan oleh Grace. Terus Grace adalah adik sepupunya Mbak Merah. Betul. Yang tinggal bareng sama Mbak Merah, terus ngurusin restorannya, terus tempat tinggalnya juga, pamerannya juga. Pokoknya setiap hari ketemu sama Mbak Merah. Pokoknya Grace ini tuh look up banget ke Mbak Merah sih. Kalau aku lihatnya kayak dia pengen ambil jurusan seni juga sama kayak Mbak Merah. Kayaknya kalau Grace tuh buat Merah kayak satpamnya Merah gitu. Iya. Galak. Security. Kecil-kecil galak. Merah itu adalah perempuan yang sebetulnya cukup apa adanya, cukup nggak neko-neko gitu. Yang ada di depan dia akan dikerjain dengan sepenuh hati. Yang sudah harus berlalu ya biarlah berlalu gitu, dengan segala macam struggle-nya of course ya. Tapi Merah itu kuat karena harus. Jadi bukan pilihan kayaknya untuk dia jadi perempuan kuat. Kamu udah pernah baca buku?
Belum, baru pertama kali sih Iya. pas dapat film ini. Ya, pas Lihat bukunya. kayaknya pas sebelum kita berangkat syuting ke Jogja tuh dikasih satu-satu bukunya. Lalu quotes-quotesnya memang sedikit banyak ada di dalam beberapa dialog karakter-karakter di dalam film ini. Apa ya, kita readingnya cukup lama sebetulnya, Iya. sebulan lebih lah kira-kira. Lalu kami semua ke Jogja untuk sekian lama. Proses pendalaman karakter tuh kan sebetulnya hal yang sangat beda-beda buat semua aktor. Ada yang methodnya mau imersif, ada yang methodnya mau analisa gitu. Kalau aku pribadi, aku menganalisa skrip, menganalisa karakter, menganalisa dunianya, lalu sebagaimana bisa di craft gitu, yang sedikit-sedikit, hal-hal yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil gitu. Kayak misalnya salah satu yang kami berdua janjian tuh, oh dulu Mera kuliah di mana, dan itu ternyata diikuti sama Grace, yang juga sama, pengennya juga kuliah di tempat yang sama. Tapi karena zamannya waktu itu lagi resesi, jadi Grace harus pulang. Yang menjadikan ada kedekatan emosional di antara keduanya gitu. Jadi nggak hanya sepupu aja, tapi memang Mera merangkul Grace dengan sangat dekat gitu. Dan yang terjadi di hidup Mera tuh disaksikan semua oleh Grace sebetulnya. Serem banget sih. Gimana ya? Apakah kita akan melihat kesedihan seperti itu di film ini? Iya, mungkin. Mungkin. Harus siap-siap banget ini ya kita. Siap-siap sih. Ya soalnya pasti kan film ini awalnya dikemas dengan bahagia nggak sih Kak? Bahagia yang kayak menunggu pasangan aku untuk pulang. Terus habis itu kita nikah. Tapi ternyata wow. Sebetulnya kan kalau dibilang cerita ini soal infidelity atau betrayal, iya enggak juga kan. Iya mungkin iya ya gitu. Maksudnya ya tema betrayal tuh kan kayaknya tema yang paling menarik untuk dieksplor dan dikulik gitu. Dari zaman Greek mythology aja udah ada gitu tema tersebut. Kalau aku itu Mera, aku nggak naksir Sadali. Iya gak sih? Kayak jauh banget ya soalnya. Jauh banget mainnya. Iya gitu nggak. Kalau aku Mera, aku nggak naksir Sadali sih. Sorry. Kalau Grace sendiri apakah akan membuat keputusan yang sama seperti di jalannya film atau mungkin membuat keputusan yang berbeda? Kalau aku sebagai Grace mungkin akan sama kayak Grace yang di film sih. Aku akan istilahnya apa ya? Menghargai keputusan kakak sepupu aku sendiri kan. Apapun yang bikin dia happy ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia happy, bahagia dan nggak tersakiti lagi gitu. Tersakiti Oke, lagi tersakiti tuh. itu keyword banget. keyword banget. Tersakiti lagi tuh. Ada apa sebetulnya di balik kehidupan Mera ini? Oh. Sesuai love language aku itu anaknya sangat quality time. Oh. Jadi walaupun mungkin kegiatan aku sebanyak apapun, aku bakal selalu luangin waktu buat orang-orang yang penting dalam hidup aku. Nice. Love. Gue tuh nggak bisa loh itu. Iya kau. Kira ini kan gampang ya. Iya gini aja sih. Gini bisa. Gini Gitu bisa. But, Gini bisa. berarti what is your? Kalau kakak gimana kakak? Nah, Apa tadi? Ini coba diulang lagi. pengalaman terbaik yang aku miliki tentang cinta. Pengalaman Pasti terbaik. banget nih, pasti banget. Siap-siap, kita siap-siap. Pengalaman terbaik yang aku miliki tentang cinta adalah aku
aku belajar bahwa cinta itu ternyata tanpa syarat dan selfless. Setuju sih, keren banget sih Kak. Gila. Quotes of the day. Quotes of the day. Tapi ini orang-orang pada tahu atau enggak ya? Ya udah. Iya gak? Boleh gak? Boleh aja. Oke. Hal-hal yang orang-orang nggak tahu soal Kak Asti. Kak Asti itu sebenarnya ternyata orangnya bucin dan so sweet banget. Iya. Iya nggak sih Kak? Nggak tahu deh. Mungkin. Menurut aku sih gitu ya. Karena Kak Asti tuh kelihatannya aja kayak galak. Cinnamon roll. Iya. aslinya so lovely. Aslinya nyoy-nyoy. Terus suka hal-hal yang unik gitu loh. Yang gemes-gemes tuh Kak Asti suka gitu. Kayak, oh ternyata Kak Asti lucu juga. Iya sih, benar juga sih. Random. Very random. Ada gantungan kunciku yang dianggap lucu oleh semua orang, tapi buat nyoy-nyoy, buat gitu. Kalau gemas gitu. Ini lagi dibayangin nih sekarang. Kalau Gre, yang mungkin orang-orang tahu atau nggak tahu, dia adalah pekerja seni yang passionnya tinggi sekali. Itu kayaknya semua orang udah tahu ya, udah terlihat dari hasil karyanya. Sama anak ini, kalau nggak bergerak, dia ngantuk. Bener, jadi harus gerak. Jadi kalau lagi nunggu apa nanti dia ada aja gitu kayak tiba-tiba gitu, ada aja. Gitu ada gitu-gitunya tuh glitch-glitchnya tuh ada. Ya Glitch. Kak Asti mulai terbiasa dengan kebiasaan aku ya. Nanti tiba-tiba gitu, ada glitchnya tuh, ada pasti. Ada gerakannya ya. Ada gerakannya, Ada banyak. entah itu cuman kaki atau tangan gitu. Karena ternyata kalau nggak bergerak ngantuk. Jadi harus gerak. Gitu. Sampai bingung. Sampai Nggak tiba-tiba nari kan atau gimana? Bisa jadi. Oh, bisa jadi juga. Bisa Itu jadi. kok kalau lagi ngantuk banget kayaknya tiba-tiba nari. Iya, soalnya emang refleks aja sih kayak badannya. bisa jadi mendadak nari. Ada apa dengan cinta? Itu kebetulan. Kebetulan. Kebetulan kok ya. Aku dilihat oleh salah satu asisten sutradaranya Rudi Sudjarwo yang adalah Lasha Fauzia di sebuah kawinan saudara. That random, di sebuah kawinan sepupuku. Mending sepupu kayak saudaranya, second, third cousin apa gitu. Panjang pokoknya ya? keluarga besar gitu kan. Lalu disamperin mau nggak casting, dan aku pada saat itu nggak tahu siapa Mbak ini. Dan ternyata aku nggak ngeh kalau Mbak ini adalah sepupuku juga, sepupu jauh gitu. Jadi sebuah kebetulan ada dengan cinta satu itu. Yang kok ya aku datang, aku casting, kok ya dipanggil lagi, kok ya dapet, kok ya meledak gitu. Betul. Bukan lagi sebuah kebetulan, udah legend itu. Ih sumpah dulu aku nonton sampai jadi puitis banget. Semua orang jadi Rangga ya. Semua orang jadi Rangga. Semua orang jadi Rangga, betul. Wah luar biasa. Lucu banget sih. Baru tahu. Mantap. Nah, Gre Kalau gimana? aku, mungkin semua orang udah tahu kali ya, JKT48 sih kalau aku masuk ke JKT48. Mungkin menurut aku suatu kebetulan yang bukan kebetulan sebenarnya, mungkin ada maksud dan tujuan yang diberikan Tuhan buat aku untuk menempatkan aku di JKT48 sehingga aku bisa sampai sekarang ini. Luar biasa, mantap.